Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu kelas 10 Mantiga Nganjuk. Salam sehat untuk kalian semua peserta Matsama 2020-2021. Bagaimana persiapan hari ini? Semoga kalian senantiasa selalu dalam lindungan Allah, berikan kesehatan, keberkahan sehingga hari ini bisa menerima materi Matsama dengan baik dan lancar dan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan mudah. Mari kita sebelum menerima materi, kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan dalam menerima materi Matsama hari ini. Kemudian kalian bisa menerima dengan mudah, mengerjakan dengan lancar. Oke, hari ini jam pertama atau materi pertama sesuai dengan jadwal yang sudah Ibu bagikan adalah pengenalan lingkungan madrasah dan testimoni alumni yang akan disampaikan oleh Bapak Wakahumas, Bapak Fajar Jawari, MPDI. Silahkan dicermati dan dikerjakan tugas-tugasnya atau soal-soalnya, silahkan dikerjakan. Kemudian jangan lupa untuk absensi atau presensi, karena kehadiran kalian ditandai dengan adanya presensi atau absensi hari ini. Oke. Selamat mengerjakan, selamat mencermati. Yuk, yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak calon siswa baru Matsama Madrasah Aliyah Negeri 3 Nganjuk tahun ajaran 2020-2021. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada saat ini, yaitu dalam rangka pelaksanaan Matsama secara daring atau online, bisa dilaksanakan, dan tentunya itu semua berkat ridho Allah dan kita semua patut bersyukur kepadanya. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan membaca sholawat kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, calon peserta didik baru, dalam hal ini, kesempatan ini saya mengucapkan selamat atas diterimanya kalian di Mantiga Nganjuk, karena tidak semua siswa yang mendaftar di Mantiga Nganjuk bisa diterima, dan kalian alhamdulillah. Semoga setelah diterima di Mantiga Nganjuk tentunya ada niat di dalam hati untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk menghilangkan kebodohan, dan tentunya untuk menyongsong masa depan yang cerah dan mendapatkan kebahagiaan baik dunia dan kebahagiaan di akhirat. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk mengampu atau menjelaskan materi tentang wawasan wiyata mandala, yang dalam hal ini adalah bagaimana kalian semua bisa mengenal lingkungan, baik lingkungan yang ada di dalam madrasah, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Nanti bisa kita lihat
bersama-sama bisa saya jelaskan di dalam kesempatan kali ini untuk bersama-sama belajar, yang mana tentunya harus ada niat, karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi melalui daring atau online ini kita bisa tetap melaksanakan kegiatan matsama pada materi yang pertama ini. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan wawasan Wiyata Mandala, kiranya perlu saya perkenalkan bahwa nama saya adalah Fajar Jauhari. Alamat saya adalah Perumnas Candirejo, Blok U nomor 1, Desa Gejakan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kemudian riwayat pendidikan saya SD lulus tahun 1991, kemudian masuk ke SMP, lulus SD saya di SDN Tanjung Tani 3 yang berada di Desa Tanjung Tani, Kecamatan Prambon. Sedangkan SMP saya adalah di SMPN 1 Prambon, lulus tahun 1994. Kemudian setelah lulus saya melanjutkan di SMA Negeri 1 Kediri yang berada di Jalan Veteran, Kota Kediri. Itu lulus tahun 1997. Kemudian saya melanjutkan kuliah ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, atau disebut dulu Setain Ponorogo atau YAIN Ponorogo. Itu mengambil jurusan Syariah Muamalah, juga mengambil Akta 4. Itu lulus tahun 2001. Setelah lulus saya sudah mengabdi di Cikal Bakal Man 3 Nganjuk yang dulunya bernama Man Prambon, tapi sebelum Man Prambon itu namanya adalah Madrasah Persiapan. Yang maksudnya persiapan itu adalah persiapan dari belum negeri menjadi negeri, yang mana cita-cita dari amanah masyarakat inginnya di Prambon itu ada Man, madrasah negeri, yang mana Man itu artinya manusia anti neraka. Ya kalian alhamdulillah ini bisa masuk di Man, berarti kalian ini diharamkan di neraka, berarti masuk surga. Allahumma amin. Tentunya harus menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan semua perintah-perintah Allah. Allahumma amin. Anak-anak sekalian peserta Matsama Man 3 Nganjuk tahun ajaran 2020-2021, tentunya kalian belum bisa mengadakan matsama secara tatap muka atau luring. Istilahnya ada daring itu dalam jaringan, kemudian kalau luring itu adalah luar jaringan. Nah, makanya di sini kita masih menggunakan matsama itu menggunakan sistem daring atau online. Dan tentunya kalian kemarin sudah sama-sama memantau pembukaan matsama se-Jawa Timur pada tanggal 13 Juli 2020, yang mana kemarin dibuka oleh Bapak Kakanwil Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Ahmad Jayadi, Magister Pendidikan, yang mana kemarin kalian semua memantau pembukaan matsama dan pengarahan serta penjelasan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur bersama wali atau orang tua. Insya Allah kalian sudah memahami bagaimana sebenarnya matsama tersebut, karena matsama ini adalah masa ta'aruf siswa. Jadi ta'aruf perkenalan, baik perkenalan kepada antar teman-temannya, kepada guru karyawannya, ustadz-ustadzahnya, kemudian pengenalan lingkungannya, kelasnya di mana, kemudian sebagainya. Nanti akan Pak Fajar jelaskan dalam materi wawasan Wiyata Mandala.
Setelah lulus, saya lanjutkan sebentar tadi. Setelah lulus dari S1 IAIN Ponorogo atau STM Ponorogo, kemudian Pak Fajar melanjutkan di Universitas Negeri Malang. Ini dalam rangka untuk mencari ilmu umumnya, karena tadi Pak Fajar mengambil di STAIN IAIN Ponorogo mengambil syariah muamalah, kemudian yang S1 kedua yaitu di Universitas Negeri Malang mengambil jurusan ekonomi akuntansi. Kalau syariah muamalah kan artinya ekonomi Islam, sedangkan di Universitas Negeri Malang itu adalah ekonomi akuntansi, berarti umum. Ini sama seperti prinsip daripada Mantiga Nganjuk, yang mana Mantiga Nganjuk itu punya prinsip atau istilahnya bisa disebut dengan keadaan istilahnya pedoman. Pedomannya apa? Yaitu apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad dari Irak dulu, mengatakan begini: the science without the religion is blind, and the religion without the science is blind. Tentunya Anda semuanya sudah pernah dengar atau belum? Ini artinya Mantiga Nganjuk ini menggunakan prinsip itu karena di Mantiga Nganjuk ada pelajaran agamanya, juga ada pelajaran umumnya. Apa artinya? The science without the religion is blind, and the religion without the science is blind. Artinya adalah, anak-anakku sekalian, ilmu pengetahuan umum tanpa ilmu pengetahuan agama adalah lumpuh. Ilmu pengetahuan umum tanpa ilmu pengetahuan, the science without the religion is blind, adalah blind itu buta. Kalau ilmu pengetahuan agama tanpa pengetahuan umum itu lumpuh. Ya, berarti kalian nanti akan dibekali di Mantiga Nganjuk ini dengan ilmu agama, yaitu contohnya nanti ada fikih, ada sejarah kebudayaan Islam, kemudian ada Al-Quran hadis, ada tafsir, ada ilmu hadis, ilmu kalam, bahasa Arab dan sebagainya. Ini adalah ilmu agamanya. Lah ilmu umumnya ini banyak sekali, anak-anakku sekalian. Ada di situ ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian ada fisika, kimia, biologi yang jurusan IPA, kemudian ada juga ekonomi, geografi, kemudian sosiologi itu bagi yang jurusan IPS, kemudian juga yang jurusan agama tentunya ada bahasa Indonesianya, kemudian ada bahasa Inggris tadi ya, kemudian keterampilan seni budaya, dan masih banyak lagi yang nanti ibarat dengan kolaan itu ya lebih besar kolaan di Mantiga Nganjuk daripada di sekolah lain. Karena apa? Karena di sini adalah Mantiga Nganjuk akan mengawal amanah dari wali murid kepada madrasah ini untuk menggulawentah, untuk mendidik, membimbing, mengarahkan. Dan tentunya kalau ada salah mesti akan diingatkan, kalau ada lupa pasti akan dibenarkan. Nah itu ya, anak-anakku sekalian, ilmu agama ini memang penting, karena orang kalau tidak mengetahui agama itu artinya apa tuh? A itu tidak, gama rusak. Kalau kalian memahami atau memegang agama, tidak akan rusak. Nah itu. Kalau ilmu umum ini adalah ilmu yang dimana adalah untuk menjadi khalifah di bumi. Nah itu. Nah, saya kira tadi untuk riwayat pendidikan sudah. Saya mengajar di Mantiga Nganjuk sejak tahun 2000. Itu masih dulu namanya Madrasah Aliyah Persiapan. Kemudian mulai dinegrikan tanggal 14 Februari 2014, itu sudah bernama Man Prambon. Saya sudah mengajar berarti sejak tahun 2000 ke 2014 sudah 4 tahun. Pernah mengajar ekonomi, pernah mengajar fikih, pernah mengajar sejarah, pernah mengajar geografi, dan lain sebagainya. Kemudian mulai tahun 2014 saya memegang mapel fikih, juga mapel Quran hadis, kemudian masih membantu terkait dengan masalah kedisiplinan siswa atau tatib.
aktif pada waktu itu. Sampai akhirnya tahun 2017 Man Prambon itu berubah nama dari Madrasah Aliyah Negeri Prambon, kemudian berubah menjadi Mantikan Nganjuk pada tanggal 17 Maret 2017. Ini adalah perubahan dari Man Prambon kemudian menjadi Mantikan Nganjuk. Sampai sekarang mulai tahun 2017 sampai hari ini saya masih dipercaya untuk mengemban atau mengampu mata pelajaran fikih, juga diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala bidang kehumasan. Anak-anakku sekalian, saya cuma pesan, raihlah ilmu, tuntutlah ilmu setinggi langit, sehingga kalian ini harus selalu semangat di dalam mencari ilmu, baik itu ilmu agama atau ilmu umum, dimanapun, kapanpun, dan siapapun gurunya. Yang penting carilah ya untuk kebaikan. Ya, saya kira untuk perkenalan cukup sekian. Nanti untuk materi akan saya jelaskan setelah ini, dan nanti mungkin ada penjelasan baik secara lisan maupun nanti tertulis yang bisa kalian pantau melalui web Mantikan Nganjuk. Saya kira untuk sementara cukup sekian. Ini langsung nanti terkait dengan Mantikan Nganjuk nanti bisa saya jelaskan. Untuk sementara rehat dulu, kalian bisa minum-minum atau mungkin sambil makan dan sebagainya. Sementara sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah rehat sebentar, kita lanjutkan lagi materi wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama saya jelaskan terkait dengan sejarah singkat daripada Mantikan Nganjuk, bahwa Mantikan Nganjuk itu sebelumnya cikal bakalnya adalah dari madrasah aliyah swasta yang bernama Madrasah Aliyah Persiapan Prambon, yang mana bahwa Madrasah Aliyah Persiapan Prambon ini berdiri tanggal 27 Juli 1997 yang berada di Desa Sanggrahan, yang mana Madrasah Aliyah Persiapan Prambon itu di bawah naungan Yayasan Al Muawanah yang diketuai oleh Bapak Haji DRS Said Mahfud Tarmuji, kemudian beserta tokoh-tokoh dari Kecamatan Prambon, yang mana pada waktu itu dilindungi oleh Bapak Camat Prambon, kemudian Bapak Haji Sambajuri yang itu. Kemudian bersama-sama untuk mengangkat atau membuat Madrasah Aliyah Persiapan, yang memang persiapan maksudnya adalah persiapan untuk negeri, ya. Ketika itu berjalan sejak 97 itu sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kemudian juga sudah mempunyai murid, tetapi sementara pada waktu itu masih menyewa lahan atau gedung yang ada di depan MTSN Tanjung Tani yang sekarang menjadi MTSN 3 itu. Setelah Madrasah Aliyah Persiapan mengumpulkan persyaratan untuk penegrian, alhamdulillah Allah mengabulkan, sehingga pada tanggal 14 Februari 2004 lahirlah Madrasah Aliyah Negeri Prambon, yang dari Madrasah Aliyah Persiapan berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri Prambon, yang pada waktu itu semua aset-aset dari yayasan diberikan semua kepada
negara, dalam ini adalah Kementerian Agama, baik itu bangku, baik itu alat tulis, kemudian semuanya lah. Kemudian ada tanah wakaf yang dalam hal ini adalah alhamdulillah itu ada tanah wakaf dari Bapak Haji Nawawi, yaitu mantan kepala desa Balituri, yang sampai sekarang ini tanah yang dibuat untuk berdirinya Man 3 Nganjuk itu adalah dari tanah wakaf dari Bapak Lurah, mantan Bapak Haji Nawawi. Kemudian setelah tanggal 24 Februari 2004 tersebut, berjalannya waktu alhamdulillah berkembang ya, mulai dari 3 kelas menjadi 4 kelas, kemudian 5 kelas, bahkan terakhir masing-masing itu per paralel 6 kelas, mulai dari kelas 10, 6 kelas, kelas 11, 6 kelas, kemudian kelas 12, 6 kelas, dan alhamdulillah Man Prambon sebagai bayi ajaib itu meraih beberapa prestasi yang nanti akan saya jelaskan di bawah nanti atau di kesempatan nanti. Kemudian juga terkait dengan prestasi baik akademik maupun non akademik nanti juga akan dijelaskan di bawah. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2016 ini adalah Man Prambon, Madrasah Aliyah Negeri Prambon itu berubah nama menjadi Madrasah Aliyah Negeri 3 Nganjuk, yang mana Man Prambon itu memang berdirinya dari Kabupaten Nganjuk itu yang ketiga sehingga menjadi Man 3 Nganjuk. Nah itu ya, itu sejarahnya. Kemudian Man 3 Nganjuk mulai tanggal 17 Maret 2016 tadi itu sampai sekarang juga meraih beberapa prestasi baik akademik maupun non akademik. Salah satunya juga prestasi dalam bidang akademik itu menjuarai lomba olimpiade yang diadakan di Surabaya maupun di Universitas Negeri Malang, kemudian Universitas Brawijaya, juga di ITS, di UNESA. Ini banyak ajang-ajang keakademikan diikuti dan Anda mendapatkan juara. Kemudian dalam bidang non akademik yaitu ekstra, Man 3 Nganjuk itu juara terkait dengan pramuka ya, penegak, kemudian tingkat Jawa Timur alhamdulillah mendapatkan juara 1. Itu beberapa prestasi-prestasi, dan mungkin nanti akan lebih jelasnya akan ditunjukkan di slide yang nanti akan saya tampilkan di belakang. Anak-anakku sekalian, di Man 3 Nganjuk itu sumber dayanya adalah yang pertama, Man 3 Nganjuk sekarang dikepalai oleh Bapak Haji Muhammad Zuhal, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kemudian kepala tata usahanya adalah Bapak Abdurrahman. Kemudian wakil kepala bidang akademik adalah Bapak Haji Badrul Tamam. Kemudian Bapak wakil kepala bidang kesiswaan Bapak Muhammad Ghafir, Sarjana Agama. Kemudian wakil kepala bidang sarana prasarana adalah Bapak Nur Salim, Sarjana Pendidikan. Kemudian wakahumasnya atau kehumasan atau inmas itu adalah saya sendiri, Pak Fajar Jauhari, Sarjana Agama Magister Pendidikan. Kemudian guru di Man 3 Nganjuk itu berjumlah sekitar 40 ustadz-ustadzah, kemudian karyawan-karyawatinya itu ada 13. Nah, di Man 3 Nganjuk itu semua punya tupoksi, tugas dan tugas pokok fungsinya sendiri-sendiri, yang mana kalau guru atau ustadz-ustadz yang mengajar, kemudian kalau tata usaha ya bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Di Man 3 Nganjuk itu ada 19 kelas, yang mana ini kelas
10 ini berjumlah 7 kelas, yaitu dengan rincian 3 jurusan untuk IPA, 3 jurusan untuk IPS, dan 1 jurusan untuk keagamaan. Kelas 11 juga ada 7 sama, itu dengan rincian kelas 10 IPA itu ada 3 kelas, kelas 10 IPS ada 3 kelas, dan kelas 10 agama ada 1 kelas. Dengan kelas 12 ini masih ada 6 kelas, yaitu kelas 12 itu IPA-nya ada 2, IPS-nya ada 3, kemudian agama, kalau jurusan agamanya ada 1. Dan belum ketahui bahwa di Mandika Nganjuk itu jurusannya ada 3, yaitu ilmu pengetahuan alam atau MIPA, kemudian ilmu pengetahuan sosial, dan keagamaan. Dan belum ketahui juga bahwa baik jurusan IPA, IPS maupun agama ini nanti akan dibekali dengan keterampilan-keterampilan. Ya. Nah, oleh karena itu yang paling penting nanti juga akan saya buatkan gambaran nama-nama Bapak Ibu guru kalian Mandika Nganjuk. Nanti akan bisa Ananda lihat di bawah nanti setelah ini. Kemudian juga terkait dengan ruangan di Mandika Nganjuk, fasilitasnya ya wifi gratis, los katanya teman-teman, los dol lah itu ya. Berarti los selama untuk belajar, tapi kalau main-main haram. Nah itu ya. Kemudian di samping ada perpustakaan. Nanti perpustakaan kalian ingin mencari referensi apapun, monggo bisa meminjam di sana. Kemudian ada masjid yang kapasitasnya alhamdulillah cukup luas dan full angin, artinya bebas ini ya, karena tidak ada pagernya. Nanti kemarin sudah kalian cek sendiri kan. Kemudian juga kamar mandi gratis. Coba kalau kalian ziarah wali saja itu sekali piece of the tour berapa? 2.000 sampai 3.000. Kalau kalian nanyang-nanyangan sudah berapa ribu. Di Mandika Nganjuk gratis. Yang penting menjaga kebersihan. Nah, kemudian fasilitas yang lain adalah ada lab komputer. Nah, nanti untuk ujian-ujian baik semester, mid semester seperti daring ini, karena musim corona ya, COVID-19 ini, untuk mencegah menyebarnya ini, sehingga harus selalu mentaati sosial protokol kesehatan. Salah satunya adalah memakai masker, kemudian protokol kesehatan yang kedua adalah mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Sehingga saya ingatkan nanti dimanapun kalian berada, anak-anakku sekalian, tolong selalu pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan, baik keluar atau masuk ke sekolah, madrasah, atau ke rumah dan sebagainya, untuk menjaga kesehatan kalian. Dan lebih jelasnya nanti bisa kalian lihat di slide yang setelah ini akan saya tampilkan setelah ini. Dan dari saya mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa di chat lewat WA, yaitu di 085270908625. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian bisa menjadi lebih baik dan paham terkait dengan situasi, kondisi, toleransi pandangan dan jangkauan yang ada di baik Mandika Nganjuk maupun di masyarakat sini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.